Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafid Musyafa dengan nomor NIM 0510757764. Dengan ini, saya akan mengerjakan tugas 3 dari pemrograman berbasis perangkat bergerak. Dengan tugasnya itu, yaitu membuat tugas praktik pemrograman berbasis objek, yaitu studi kasus bermain restoran lagi. Sekarang untuk diminta digunakan, yaitu kita itu buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas untuk semua menu item dalam restoran. Jadi ini akan jadi menu abstraknya dengan nama menu item. Kelas ini ada string, ada nama dengan string, harga dengan double, habis itu kategori dengan string juga. Dan di metode ini abstrak tampilan dengan nama tampil menu. Habis itu buatlah 3 kelas turunan. 3 kelas turunannya itu ada menu item, ada makanan. Dari 3 kelas turunannya dari menu item itu ada makanan, minuman, dan juga diskon. Yaitu kelas makanan dan minuman, kelas menu item, dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenis contoh, misalnya jenis makanan dan jenis minumannya. Habis itu implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minumannya gitu. Habis itu ada kelas diskon juga dengan kelas dari menu item yang digunakan untuk menerapkan sistem atau diskon khusus dari menu. Misalkan ada menu yang bakalan kita pakai diskon, misalkan dengan harga tertentu ya. Diskon menunya dengan double, mengimplementasikan metode tampil menunya untuk menampilkan informasi juga. Buatlah sebuah kelas menu. Ini petunjuknya. Juga harus memiliki menu utama untuk menambahkan item menu, menampilkan menu restoran, menerima pesanan, menghitung total pesanan, menampilkan struktur pesanan pelanggan, dan juga ada keluar dari program seperti itu. Maka kita buat dengan Visual Studio Code. Kita sudah sudah membuka, dan aku sudah membuat foldernya juga di sini. Kita tinggal masukkan saja. Yes, disilang. Habis itu langsung aja kita buat nama menu abstraknya, menu item Java. Oke. Sini kita mulai membuat. Oke, ini udah untuk menu itemnya, yaitu ada yang tadi yang diminta, yaitu ada dengan namanya itu string, dan juga harganya itu pakai double, dan juga kategorinya juga menggunakan string lagi. Kayak gitu. Ini untuk logiknya lainnya. Dan yang kedua, kita bakal buat yang kedua itu makanannya. Buat logik dari makanannya. Makanan.java. Oke, kita mulai. Oke, untuk di sini kita file menunya udah kita bikin, dan yang selanjutnya gitu kita akan membuat beberapa file dan abstrak dari menu item ini. Kita bakalan membuat itu ada untuk makanannya, minumannya, diskon, habis itu ada menunya, ada pesanannya, dan juga yang terakhir ada mainnya. Main dari logic dari semuanya untuk disatukan dalam bentuk abstraknya itu dari menu itemnya itu, dan menjadikan semuanya satu kayak gitu, teman-teman. Oke, kita sudah Oke, kita sudah membuat semuanya dari ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dengan abstraknya itu menu item yang ini.
Dan juga kita udah buat beberapa semua turunannya, ada makanan, ada minuman, dari minuman tadi diskon, habis itu ke menunya, habis itu ke pesanan aja juga, yang terakhir itu ada mainnya gitu. Nah, dari semua ini yaitu akan menjalankan beberapa program untuk pemasaran di sebuah kasir. Kita bakal coba, kita run dan akan masuk ke terminalnya. Tampilannya itu ada di menu utama itu ada tambah item menunya nanti tampilkan menu restorannya, buat menu dari file jika sudah selesai, jika programnya tertutup dan juga ingin memuat kayak gitu kan. Habis itu yang keempat ada simpan menu ke file, jadi dari menu yang kita buat tadi itu kita simpan. Habis itu ada terima pesanan dan juga keluar. Nah, untuk yang pertama ini, sebelum kita terima pesanan, kita itu akan tambahkan item menunya terlebih dahulu kayak gitu. Kita tambahkan item menu, kita pilih angka 1, tambahkan item menu, menunya ada apa aja. Itu misalkan kalau kita masukkan menu makanan, kita tambahkan makanan karena itu misalkan itu favorit saya ya, misalkan sate ayam, namanya sate ayam, harga promo, harganya sate ayam 25.000. Waduh, itu 250.000 ya teman-teman, tidak apa-apa deh, salah, nolak kebanyakan. Kategorinya itu makanan, lauk deh, lauk, kategorinya lauk ya, masuk ke dalam lauk ya. Jenis makanannya itu bakar, jadi jenis makanannya itu dibakar ya dia. Oke, sudah tersimpan ya. Habis itu kita tambahkan menu lagi, kita tambahkan makanannya lagi, misalkannya itu apa ya, nasi dong. Nasinya belum ada, nasi harganya goceng. Kategorinya itu pokok, makanan pokok. Habis itu jenis makanannya itu masuknya berarti dia boil, rebus, matang aja deh boleh. Oke, kita tambahkan lagi minumannya itu kita air putih aja ya, mineral water ya. Mineral water harganya itu goceng juga, goceng. Kategorinya itu mana aja boleh. Kategorinya itu non aja deh boleh. Habis itu ukuran minumannya yang 600 ml deh, 600 ml ya. Habis itu kita tambahkan lagi makanannya lagi kali ya. Oh, minumannya itu kopi ya, boleh dah kopi. Kopi harganya itu goceng juga. Kategorinya itu masuknya ke minuman berasa. Ukuran minumannya kecil ya, kopi kita masuknya ke kecil ya. Habis itu kita tambah lagi, kita masukkan diskon, karena jika ada pembelian 100.000 nanti kita masukkan diskon aja ya. Diskonnya itu 10% aja, 5% aja deh, 15% aja kali ya, buat 150.000 15%. Nggak usah deh buat 50.000 10% dah boleh. Nah, namanya itu diskon 5 gocap, diskon gocap kita namanya gitu, gocap ya. Diskon gocap ya 50.000 ya, pas 50.000 nanti bakalan kena potongan ya 50.000. Nah, kategorinya itu diskon. Persentase diskonnya itu, kalau persentasenya berapa yang bakal kena potongan dari gocap itu. Kalau contoh kalau 10 buat 10%, berarti kita tadi untuk gocap kita dapat potongan 10%-nya, kita sama ya 10% aja. Oke, sudah terbuat. Kita bisa tampilkan menu restoran. Semuanya terlihat menu restorannya, di mana sate ayam 250.000 ini salah tadi ya teman-teman, tapi nggak apa-apa.
250.000. Ini mungkin satenya, sate ayamnya tuh 250 tusuk juga ya, jadi satunya 1.000-an ya. Kategorinya lauk, jenisnya bakar, ini juga nasi, ada nasi makanan pokok, ada mineral water, ada kopi, dan juga diskon gocap kayak gitu. Nah, diskonnya itu 10%, kategorinya masuknya diskon, nggak apa-apa. Nah, dari sini setelah kita membuat ini semua menunya, kita pesanan dulu, terima pesanan, kita buat pesanan. Misalkan ada pemesan, namanya Jennifer, kita masukin dia. Habis itu dia itu kan ada afiliasi pada pemesanan ini, dia diminta apa? Tambah item dari menu dulu ya, berarti ya kita masukkan apa yang dia pesan dulu, tambah item dari menu. Misalkan kita beli sate ayam 250.000, habis itu tambahin lagi kita beli nasi satu, sate ayam satu loyang itu sate ayamnya teman-teman, sama minumannya mineral waternya itu satu aja. Kita tambahin lagi dengan total lebih dari 50.000, kita kasih dia diskon gocap berarti teman-teman, dengan 4 ya, diskon gocap, sehingga nanti dia akan terpotong diskon karena diskon gocap. Nah, kita bisa lihat setelah banyak masa, dan itu kita lihat di angka 2 ini, lihat ringkasan pesanan. Jadi kita ngelihat ringkasan pesanannya apa yang dipesan oleh tamu customer kita Jennifer ini. Nah, ini yang dipesan itu ada sate ayam 250.000, nasinya goceng, dan juga mineral waternya itu goceng juga. Jadi 10.000 atau 260.000 ya, dan kena diskon gocap ya 10%, jadi total 234.000 kayak gitu ya. Sudah terlihat. Kita setelah itu 3 berarti selesaikan dan simpan setruk. Jadi kita selesaikan dan simpan setruk ya. Dengan ya, jadi setelah kita pilih ini nanti akan disimpan dengan namanya apa ya, kayak gitu. Kita namanya itu berarti sesuai aja ya sama yang tadi Jennifer juga. Jadi dia akan masuk di sini, auto tersimpan di sini. Setelah dia disimpan di sini, kita simpan menu filenya terlebih dahulu. Untuk tahap selanjutnya itu kita simpan dia sesuai ya. Menu disimpan, tersimpan di sini, sehingga pada saat pemrograman ini dimatikan atau dipencet keluar dan kita mulai ulang lagi, nanti kita tidak dari ulang lagi, kita ngelut dari apa yang sudah kita simpan di sistem ini. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini struknya. Kita bisa lihat sini struknya apa yang dipesan oleh Jennifer tadi. Di sini. Sudah terlihat di sini, bisa dilihat. Yang ini berarti kita sukses pembuatannya, dan kita akan mencoba kembali jika kita matikan. Kita keluar dari pemrograman sistemnya. Setelah itu kita coba run kembali, run ulang. Karena di sini, ini bukan di sini ya, kita masuk ke menu aja. Kita run ulang. Setelah kita run ulang ini, kita coba untuk tampilkan menu restorannya ini. Bakalan menunya kosong karena belum add menu itu dan dari ulang. Sehingga untuk mempercepat ataupun balik ke dalam posisi awal dengan menu yang kita add sebelumnya itu, kita bisa ke pilihan nomor 3, yaitu muat menu dari file. Habis itu masukkan file menunya, tadi kita sudah simpan dengan nama Jennifer TXT seperti ini ya. Kita tulis sesuai dengan yang di sini ya. Bentar. Menu berhasil muat dari Jennifer TXT dengan format file namanya Jennifer TXT.
sehingga pada saat kita coba kembali di sini kita sudah coba untuk tampilkan menu file dan di sini kosong ya menu file. Kita pada saat sudah memuat kita tampilkan menu ulang, dia bakal memuat ulang lagi seperti ini. Dengan makanan, ada makanan sate, ada makanan itu, ada nasi yang tadi kita sudah add sebelumnya. Seperti itu dari semua yang saya buat pemrogramannya. Yaitu ada 7 file dengan satu menu item abstraknya yang membuat semua ini sesuai dengan ini ya. Ini. Dan ada kelas turunannya di sini. Kelas turun makanan, diskon, minuman dan diskon ini. Makanan, minuman, dan ada diskon. Seperti itu. Sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan di tugas tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.